Apa? Soal PPPK susah dikerjakan? Masa sih? Halo, bertemu lagi dengan saya Intan Purnomasari. Di video kali ini saya akan membahas 5 soal kompetensi teknis PPPK yang akan diprediksi keluar. Yuk simak video ini hingga selesai. Soal nomor 1. Evaluasi hasil belajar dalam pendidikan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip yang digunakan sebagai rambu-rambu atau pedoman yang perlu dipegangi dalam melaksanakan kegiatan evaluasi hasil belajar. Prinsip akuntabel dalam evaluasi pembelajaran artinya A. Penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. Ini adalah pengertian dari prinsip objektif. Yang kedua, penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Ini adalah pengertian dari prinsip terpadu. Yang ketiga, penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Ini adalah pengertian dari prinsip holistik. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Nah, dapat dipertanggungjawabkan di sini adalah pengertian dari prinsip akuntabel. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar penilaian dapat diakses oleh semua pihak. Ini adalah prinsip terbuka atau transparan. Sehingga jawabannya yaitu yang D. Akuntabel adalah penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Soal nomor 2. Penetrasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran semakin mendorong lembaga sekolah memanfaatkan teknologi canggih ini. Bukan saja sumber daya TIK memang begitu besar untuk memberikan kontribusi terhadap kualitas pembelajaran, tetapi sebagai bagian dari revolusi industri 4.0, siapapun tidak bisa menghindar terhadap hadirnya gelombang baru ini. Dari sudut pandang teknologi pendidikan, TIK memang terbukti memiliki sumber daya besar untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Kehadiran TIK sebagai media pembelajaran banyak membantu guru dalam hal berikut, kecuali A. Meningkatkan kualitas interaksi antar siswa, guru dan siswa dan pesan. Ya, ini benar ya, karena ini adalah fungsi atau manfaat dari kehadiran TIK sebagai media. Yang kedua, membangkitkan keingintahuan siswa, merangsang siswa untuk beraksi terhadap penjelasan guru. Ini juga benar. Yang C, meningkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh. Nah, ini juga benar ya, karena ini adalah manfaat dari kehadiran TIK. Yang D, memudahkan pengawasan saat penilaian. Nah, ini salah ya. Sedangkan yang E, menimbulkan sikap positif siswa terhadap proses pembelajaran. Ini juga benar. Sehingga jawaban pada soal nomor 2 yaitu D, memudahkan pengawasan saat penilaian. Soal nomor 3. Pemilihan model pembelajaran, discovery learning, project based learning, inquiry learning, contextual learning, atau problem based learning sebagai pelaksanaan pendekatan saintifik pembelajaran memerlukan analisis yang cermat sesuai dengan karakteristik kompetensi dan kegiatan pembelajaran dalam silabus. Materi yang tepat untuk metode pembelajaran problem based learning yaitu teman lulus, problem based learning di sini adalah sebuah model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Ya, jadi di sini isinya tentang permasalahan nyata. Problem based learning menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar, bekerja secara kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata.
Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Nah, di sini ada pada opsi A sampai E, kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan di sini paling tepat adalah model pembelajaran discovery learning. Kemudian pada opsi B, penerapan sila-sila Pancasila menggunakan model problem based learning. Pola lantai pada tarian daerah, sini juga discovery learning karena penemuan. D, membuat peta pikiran karena di sini ada produk yang dihasilkan, maka project based learning karena tidak bisa dilaksanakan dalam satu kali waktu ya dalam membuat peta pikiran itu. Rangkaian listrik juga sama ya, ini berarti project based learning. Jadi pada opsi A sampai dengan E yang menggunakan model pembelajaran problem based learning yaitu ada pada opsi B. Soal nomor 4. Pemilihan strategi pembelajaran perlu dilakukan oleh guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Beberapa jenis strategi pembelajaran aktif atau SPA dapat diintegrasikan dalam berbagai model pembelajaran. Materi yang tepat untuk strategi pembelajaran role play atau bermain peran adalah, kita bahas satu persatu dari A sampai dengan E. Sifat-sifat magnet. Yang B, menulis riwayat hidup. Yang C, mengidentifikasi ciri-ciri embalase. D, perkembangan alat-alat transportasi. Yang E, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari 5 materi ini yang paling tepat untuk digunakan strategi role playing adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena peserta didik dapat berperan sebagai tokoh-tokoh yang ada pada proklamasi kemerdekaan Indonesia, misalnya Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain. Soal nomor 5. Pada abad 21 terjadi perubahan strategi pengajaran yang dilakukan oleh guru dari cara yang tradisional kini mengarah pada pendekatan digital yang dirasa lebih relevan dalam memenuhi kebutuhan siswa. Strategi instruksional pembelajaran yang tepat digunakan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi membuat teks pidato adalah, kasusnya adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia dan materinya membuat teks pidato. Apakah A, demonstrasi, B, permainan, C, simulasi, D, presentasi, E, tutorial. Yang paling tepat untuk materi membuat teks pidato adalah tutorial. Kenapa kita gunakan tutorial? Karena tutorial merupakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja sama dengan orang lain yang lebih ahli atau perangkat lunak komputer tercetak khusus yang menyajikan konten atau isi. Siswa dapat belajar melalui latihan dengan pemberian umpan balik setelah setiap bagian kecil selesai dilakukan. Integrasi dari bentuk metode ini dengan teknologi, misalnya tutorial yang dengan teknologi, itu dapat juga dilakukan dengan cara instruktur untuk pelajar, atau pelajar untuk pelajar, atau komputer untuk pelajar, dan cetak untuk pelajar. Ngomongin soal persiapan PPPK, saya sering ditanya, apakah nanti yang bisa mengikuti PPPK hanya formasi guru? Oke, saya kasih tahu bocorannya ya. Yang bisa ikut PPPK di tahun 2021 ini tidak hanya formasi guru saja, tapi juga formasi non-guru. Di Kita Lulus ada paket belajar PPPK 2021 loh. Berikut adalah paket-paketnya. Jika teman lulus ingin bergabung, dapat klik link tautan yang ada di bawah ini. Nah, saya jadi penasaran nih, kira-kira apa harapan teman lulus di seleksi PPPK 2021 ini?
Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video kita belajar berikutnya. Dah.